Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, kami dari kelompok 11. Jadi dari ada mata kuliah terkait manajemen audit dan pada kesempatan kali itu kita mau penelitian lah gitu tentang produksi, dan kali ini tuh di mana ya namanya? Gania Akika. Ya. Dan pertama terima kasih juga Kak atas kesediaannya sudah menjadi narasumber kita dan membantu kita dalam tugas akhir untuk mata kuliah. Iya, manajemen audit. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga nanti yang mau kita tanyakan ke kakak gitu selaku owner ya, selaku owner dari Gania Akika itu, dan mungkin kami mohon kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, wawancara. Mungkin sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Ya di kelompok ini kita ada 6 orang, dan saya sendiri Adel. Saya Nadia. Saya Putri. Rosa. Nini. Oke. Jadi kan dari kita sudah perkenalan nih Kak. Kalau dari kakak sendiri boleh diperkenalkan Kak sebagai owner dari Gania Akika. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan. Kebetulan alumni dari UIN ya, UIN. Kalau hubungannya sama Unila memang sekarang masih statusnya itu masih pelajar juga di Unila kan. Nah itu kemudian terkait Gania Akika, memang ini suatu usaha yang tadinya itu proses optimasi dari peternakan kambing perah kan. Nah, dan supaya isi optimasi itu makin kuat dari segi marketing, maka dikembangkan Gania Akika untuk penjualan kambing-kambing yang itu dagingnya gitu. Kalau dari Gania Akika sendiri sudah berdiri berapa lama ya? Kalau Gania Akika ini sebenarnya dari tahun 2023 akhir ya, 2023 akhir yang berjalan sampai sekarang kan. Kalau peternakannya Gania itu 2023 awal. Gitu. Oh jadi sebelumnya itu sudah ada peternakan yang Iya, peternakan. Iya. Awal peternakan itu memang tujuannya bukan sebenarnya untuk penjualan daging kan, atau pengolahan daging kambing. Awalnya kita fokusnya itu pada susu. Kemudian karena dari sisi daging ini bingung penjualannya, maka diperlukan unit usaha khusus yang memang ini fokusnya pada penjualan daging kambing, yakni catering, dan itu fokusnya pada akikah kan. Oke. Berarti sekarang itu fokusnya lebih ke penjualan daging. Ya betul. Sebenarnya untuk yang selanjutnya mau kita tanyakan juga terkait lebih ke produksi juga sih. Oke. Kalau dari dari awal gitu produksi untuk si Gania Akika ini ada melewati tahap-tahap apa aja Kak, mungkin dari awal penyembelihan? Oh ya, yang paling penting itu tahap penyediaan bahan baku utama, yakni kambingnya kan. Memang pada dasarnya kan kita punya peternakan, akan tetapi dari segi bahan baku utama yakni kambing tetap menggunakan sistem kerjasama dengan mitra. Nah, mitra itulah dengan beberapa peternak lainnya terkait penyediaan bahan baku sesuai dengan order dari konsumen gitu kan. Karena memang terkait bahan baku ini spesifikasinya itu harus menyesuaikan dengan order tersebut. Maka ada mitra. Nah, mitra itulah yang akan selalu menyediakan bahan baku. Nah, setelah penyediaan bahan baku yang melalui proses pengolahan kan, diawali dengan penyembelihan ya. Setelah itu pengolahan daging yang memang itu daging itu diolah sesuai dengan kebutuhan permintaan konsumen. Misalkan dia diolah untuk sate misalkan, atau mungkin diolah untuk malbi atau olahan lainnya. Jadi memang pengolahan daging itu disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan yang itu sifatnya masakan gitu kan, masakan dan packaging, dan kemudian sistem pengantaran gitu sampai pada konsumen langsung kan. Jadi sebenarnya sebelum bahan baku pun kita ada sifatnya itu
payment dulu kan. Jadi ada sistem deal-dealan dengan calon konsumen agar yang diminta itu sesuai apa yang dimau konsumen. Misalkan mereka ingin penyediaan selain dari masakan, yakni dekorasi, atau mungkin ditambah juga IO-nya, event organizer, dari penyediaan ustadz. Kemudian setelah ada diskusi dengan konsumen, barulah kita menyediakan yang tadi bahan baku sampai ke tahap hilirisasi tadi ya. Itu. Berarti untuk produksi ganya akikah sendiri itu berarti dibuat berdasarkan order ya Kak? Iya, make to order ya. Jadi setelah ada order, baru kemudian kita menyesuaikan dengan pesanan tersebut. Jadi bukan sistem kita retail atau penyediaan sudah ada baru kita jual, enggak. Jadi kita sesuai dengan permintaan konsumen, baru kita menyediakan bahan bakunya, yang bahan baku utama yakni kambing, dan bahan baku pelengkap seperti apa saja yang di bumbu masakan rahasia tersebut, barulah kita bisa menyediakan untuk konsumen langsung gitu. Karena adanya ketergantungan dari mitra tadi ya Kak dalam penyediaan bahan baku itu, apakah menjadi hambatan juga gitu dalam proses produksi, atau ada hambatan lain gitu di samping ketergantungan? Ya, jelas menjadi hambatan. Kenapa? Karena ini permainan waktu. Karena ketika pesanan konsumen itu H-3 atau H-2, sedangkan spesifikasinya itu dalam terkhusus, misalkan dia inginnya daging yang memang kambing masih muda kan, atau jenis kambing yang memang itu domba khusus atau domba merino, kan ada beberapa jenis kambing yang memang itu disukai konsumen. Sehingga waktu itu menjadi hambatan tersendiri kan, trouble bagi kami kan, karena ketersediaan bahan-bahan itu tidak bisa jadi patokan kami kan. Jadi itulah hambatan waktu. Kemudian karena waktu tersebut terbatas, maka jadi effortnya itu lebih keras gitu kan dalam penyediaan, bahkan sampai malam hari pun harus mencari kan gitu. Selanjutnya kan ini lebih brandingnya itu kan ke akikah gitu, kayak program ya, acara religius kerohanian gitu. Kalau dari proses penyembelihan ya berarti apakah ada strategi atau gimana sih dari kakak sendiri atau dari Gani Akikah dalam memperhatikan kualitas atau kayak penyembelihannya itu benar-benar dilakukan sesuai dengan syariat yang Islam lah gitu? Ya, yang pertama itu kita dalam menerapkan standar agar sesuai dengan syariat, itu memastikan pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam proses pengolahan di sini itu sudah terstandarisasi kan. Dan terkait tahap pertama yakni pengolahan daging penyembelihan, memang sudah setelahnya itu sudah melalui proses pendidikan kan dan pelatihan khusus. Nah, makanya di beberapa tempat ada sebutan juleha, juru sembelih halal kan. Memang itu kaitannya supaya penyembelihan itu sesuai dengan syariat. Dan kami pun sudah melalui proses tersebut, hanya belum tersertifikasi saja kan juru sembelihnya. Kemudian yang selanjutnya kalau untuk syariat ya sebatas itu, kalau memang kaitannya supaya pengolahan kambing itu sesuai syariat. Kemudian yang setelah pekerjaannya oke, yang kedua itu sesuai dengan syariat juga, yakni ya bahan baku utama. Bahan baku utama itu kita tidak bisa menggunakan asal bahan baku. Dalam artian begini, oke dia sesuai dengan permintaan konsumen, tapi ada beberapa kriteria agar kambing itu bisa diolah sesuai dengan syariat. Yang pertama dia cukup umur ya kan, kemudian dia tidak sakit, kemudian yang ketiga dia secara postur itu layak ya kan, dan yang terakhir itu dia dalam keadaan mengandung ya kan. Jadi empat syarat itu harus kami penuhin dalam menentukan bahan baku utama pengolahan daging akikah ini gitu. Terkait penyembelihan dan juga pengolahan untuk ya akikah gitu ya, untuk kambing gitu kan pasti ada limbahnya gitu kan. Dalam pengelolaan limbah itu sendiri untuk Gani Akikah itu sampai mana ya Kak pengelolaan limbahnya? Seperti ya mungkin limbah dari saat penyembelihan atau isi dalam perut dan lain-lain. Oke, kalau limbah itu kan nanti dibagi beberapa jenis ya. Jadi ada limbah yang dia organik kan, dan limbah yang dia non organik kan.
Nah, kalau limbah yang organik itu masih kita bisa olah sendiri, dalam artian masih bisa kita bersihkan sendiri. Tapi kalau limbah yang non organik maka kami itu perlu dibuang ke TPA kan. Jadi dengan adanya di desa kami ini yang namanya Pak Bumdes yang punya usaha, dia pengambilan sampah organik, maka itu yang kami salurkan. Jadi itu kalau untuk limbah ada dua jenis tadi ya. Kalau dia organik kami bisa selesaikan sendiri, tapi kalau yang non organik karena ini kaitannya juga dengan plastik kan, jadi recycle-nya itu kami kembalikan ke yang memang itu kaitannya sama TPA kan, penghubungan umum penghubungan umum TPU ya. Ini selanjutnya lebih ke karyawan gitu Kak. Dari karyawan di Gani Akika sendiri tuh ada beberapa ya Kak, dan pembagian di setiap job desk-nya ya. Kalau jumlah itu ada 7 pekerja kan. Nah, jadi kalau untuk pembagian bagiannya ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu pengolahan kambing ya, diawali dari penyembelihan, kemudian pencacahan, kemudian lanjut ke penyesuaian daging untuk kan. Nah, kemudian selanjutnya itu bagian pengolahan masak itu yang kedua. Yang ketiga yang ini packaging. Nah, jadi setiap bagian itu ada yang dua itu untuk bagian pengolahan kambing atau pengolahan daging, yang ketiga ya, juru masaknya ada 3 juru masaknya, yang terakhir packaging itu ada 2 orang gitu, pakai 2 pekerja. Nah, kalau job desk-nya ya bisa kalian deskripsikan sendiri lah kan. Kalau terkait job desk ya bisa lah kalian job deskripsikan kalau terkait bagaimana pengolahan daging, kemudian masak. Nah, kalau packaging ya bisa lah ngerti sendiri kalian. Kalau tadi kan didirikannya tahun akhir 2023 ya Kak? Iya, 2023. Baru juga. Baru ya. Kalau dari Gani Akika sendiri apakah sudah ada SOP gitu Kak dalam pelaksanaan produksinya gitu? Nah, SOP ini masih belum terancang bagus. Tapi memang kedepannya perlu ada SOP khusus. Karena begini ya, SOP itu kadang menyesuaikan dengan tren makanan kan. Terakhir itu kami pakai menu teriyaki kan standar itu kan menyesuaikan dengan menu resepnya kan. Nah, tapi kalau SOP kambing ya kami punya, kemudian SOP yang kaitannya packaging kami punya. Tapi kalau SOP menu khusus, menu masakan ya kami masih mengandalkan secara khusus dengan juru masaknya gitu kan, yang sudah profesional begitu kan. Berarti sebagian SOP sudah ada dan sisanya masih dalam pengembangan ya Kak? Masih dalam pengembangan, yang khususnya itu di bagian pengolahan masakan. Jadi memang itu masih istilahnya pertama, karena pengolahan kambing ini kan dia beda seperti pengolahan daging-daging yang lainnya kan. Dan memang ini kalau orang biasa ngolah itu ada trik dan cara khusus gitu, dan itu masih belum bisa dibukukan atau dituliskan. Jadi tapi kedepannya ketika kasus pergantian pekerja ini yang akan PR kan, ketika tidak ada SOP nanti kami kebingungan untuk supaya ada konsistensi rasa kan. Makanya nanti ke depan insya Allah akan ada SOP khusus. Jadi sudah ada rencana ya? Tadi kalau untuk produksi pesanan itu kan dibuat setelah udah di order Kak. Nah, itu kira-kira lama waktu yang dibutuhin untuk sampai selesai gitu. Misalnya hari ini ada pesanan masuk, itu kira-kira waktu selesai pengerjaan itu dalam berapa jangka waktu? Ya, misalkan pesanan itu hari ini ya, itu sebenarnya besok pun bisa langsung dikerjakan. Jadi H-1 pun bisa, itu umumnya. Akan tetapi yang jadi effort tadi yang saya jelaskan, ketika H-1 itu kaitannya dengan penyediaan kambing gitu. Sebenarnya H-1 bisa, tapi ya itu yang jadi pekerjaan keras bagi pihak penyedia kambing itu aja gitu kan. Bisa H-1, jadi H-1
Kalau proses masaknya berapa? Proses masak itu tergantung dengan apa jenis masakannya. Umumnya range waktunya itu antara 6 sampai 8 jam gitu. 6 sampai 8 jam sampai ke proses packaging gitu kan. Jadi kalau misalkan diolah itu dari pagi maka sore selesai. Tapi kalau diolah dari sore maka ya pagi selesai gitu. Kalau rata-rata dalam sebulan itu ada 5 sampai 6 pesanan ya kan? Iya. Nah itu untuk omsetnya sendiri sampai sekarang itu ada di berapa? Nah, kalau omset kan kita kalkulasi saja. Biasanya kalau pesanan itu rata-rata 3 juta. Nah, kalau dia 6 pesanan maka kisaran 18 jutaan per satu bulannya gitu. Mungkin sekian Kak untuk tanya jawab terkait tempat usaha Kak, dan terima kasih juga atas kesediaan Kak dalam menjaga informasi kami dalam tugas akhir mata kuliah.